Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathan. Saya dari TK Darul Ulum. Saya Bunda Filiana. Saya Bunda dari Gabrielo Nathan Alvaro. Di sini Bunda akan bercerita tentang tikus dan singa. Anggap saja ini sebuah hutan ya. Bunda akan mulai bercerita. Jadi, di sebuah hutan tinggallah seekor tikus kecil. Nathan tahu tikus? Tahu Bunda? Tikus makannya apa? Tumbuh-tumbuhan. Iya. Tikus kecil itu sangat takut akan harimau, singa, dan dirinya sendiri. Kalau harimau, kakinya ada berapa, Nathan? 4. Kalau singa, kakinya ada berapa? 4. Singa dan harimau makannya apa, Nathan? Daging. Wah, pintar. Jadi singa dan harimau makannya daging ya. Bahkan jika angin bertiup, tikus kecil itu sangat ketakutan. Dan ia akan segera mencari lubang untuk bersembunyi. Oleh sebab itu, teman-teman dari tikus kecil itu selalu mengejeknya. Dasar tikus penakut, ejek monyet. Kalau monyet makannya apa? Pisang. Dengan angin saja kau takut. Ejek burung tidak mau kalah. Kalau burung makannya apa? Biji-bijian. Hahaha, dasar tikus kecil penakut. Ejek kelinci juga kepadanya. Kalau kelinci makannya apa? Lumpur sama wortel. Ya. Dan mereka semua serempak mengejek tikus kecil itu. Dasar penakut, dasar penakut. Tikus kecil itu pun hanya bisa berdiam diri karena ia menyadari dia itu penakut. Pada suatu hari, tikus kecil itu mengumpulkan keberanian dan pergi menemui raja hutan. Siapa raja hutan, Nak? Singa. Iya. Pada saat itu, raja hutan baru selesai makan siang dan ia sedang tidur siang di depan goanya. Teman-teman tikus kecil itu penasaran apa rencana tikus kecil itu menemui sang raja hutan yaitu singa. Mereka pun melihat tikus dan singa dari kejauhan. Tikus kecil mulai mendekati raja hutan itu dan mulai menaiki ekornya, lalu menaiki punggung singa. Dengan rasa penuh percaya diri, si tikus berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun ada rasa takut, tapi tikus tetap melakukan rencananya. Sehingga rasa takut itu tidak kelihatan. Tapi tiba-tiba singa terbangun. Dan singa mulai menggoncangkan bulunya. Gini. Lalu tikus terjatuh. Dan tikus dan singa saling berhadapan. Lalu hewan yang melihat kejadian itu khawatir. Wah gawat, singa itu akan memangsa tikus. Aum, singa mengaum. Gimana singa, Dek, mengaumnya, Dek? Wah, berani sekali kamu menaiki punggungku. Apa yang kamu lakukan? Kata singa. Tikus pun menjawab dengan rasa takut dan terbata-bata. Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku adalah hewan yang sangat penakut di antara hewan-hewan lainnya. Dengan angin saja aku takut. Aku lelah dengan rasa takutku. Aku ingin
menghilangkan rasa takutku ini? Kau kan raja hutan. Dengan aumanmu saja semua hewan takut kepadamu. Apakah kamu mau melindungiku? Singa itu mendengarkan dengan diam. Tikus pun penasaran apa jawaban dari singa itu. Kenapa aku harus melindungimu? Berikan aku satu alasan kenapa aku harus melindungimu, kata singa. Lalu tikus menjawab, Raja hutan, suatu hari nanti aku pasti akan menolongmu. Hahaha. Bagaimana kamu bisa menolongku? Kamu saja hewan kecil dan penakut, kata singa. Singa pun melihat tikus kecil itu gemetar. Maka dari itu, si singa tidak memakan tikus kecil itu. Hai tikus kecil, cepat kamu pergi dari sini. Untung saja aku sudah kenyang. Kalau tidak, aku akan memangsamu, kata singa. Tikus kecil itu pun mulai meninggalkan singa itu. Beberapa waktu kemudian, singa mulai kelaparan dan ia pergi mengelilingi hutan untuk mencari makanan. Namun, singa tidak berhati-hati. Dia tidak melihat ada jebakan pemburu. Singa pun menginjak jebakan pemburu itu dan dia langsung terangkat ke udara dan masuk ke jaring yang sangat besar. Singa pun mulai ketakutan dan berusaha melepaskan dirinya. Namun sia-sia, dia tidak berhasil. Dia pun malu untuk meminta tolong pada hewan-hewan lainnya. Dia kan raja hutan, binatang yang sangat kuat. Masa minta tolong dengan hewan lainnya? Dia malu. Kalau kan malu nggak minta tolong sama kawannya kalau kesusahan? Enggak. Iya, nggak boleh malu ya. Kalau kita kesusahan, harus minta tolong pada kawannya atau pada orang lain ya. Nah, singa pun juga takut kalau dia minta tolong nanti pemburu mendengar, pemburu akan segera datang dan menangkapnya. Maka dari itu, singa hanya bisa berdiam diri dan menunggu. Tidak lama kemudian, banyak hewan yang datang ke situ. Tapi hewan-hewan itu tidak berani menolong singa. Dan tiba-tiba tikus kecil itu pun datang ke tempat itu. Dan dia segera menghampiri singa. Ia memanjat ekor singa yang bergelantung dan menuju ke jaring itu. Dan apa yang terjadi? Tikus itu mulai menggigiti jaring-jaringnya. Digigitin jaring-jaring singa itu. Dan tiba-tiba seekor kelinci datang. Cepat, pemburu itu akan datang kemari. Melihat kata pemburu, hewan-hewan itu langsung berlari. Mereka takut kalau nanti ditangkap oleh pemburu. Karena pemburu itu suka nangkap apa? Hewan. Tapi tidak dengan tikus. Ia tetap berusaha menggigit jaring itu. Sampai jaring itu terputus dan mereka terjatuh di atas tanah. Tanpa pikir panjang, singa langsung menyuruh tikus itu naik ke punggungnya. Hai tikus, cepat naik ke punggungku. Kita harus segera pergi dari sini. Kemudian singa berlari dengan kencang menuju goanya meninggalkan tempat itu. Sesampainya di depan goa, kemudian singa menurunkan tikus dari punggungnya. Tikus pun turun dari punggung singa itu. Lalu singa berkata kepada tikus, Hai tikus kecil, aku minta maaf ya karena kemarin aku telah meremehkanmu.
Tapi sekarang kamu sudah membantuku menyelamatkan aku dari pemburu-pemburu itu. Tikus pun menjawab, iya singa, sesama hewan kita harus saling tolong-menolong. Hewan-hewan yang di sekelilingnya yang melihat kejadian itu bertepuk tangan dan bersorak. Wah, tikus kecil hebat. Dia sudah menghilangkan rasa takutnya. Iya, dia sudah berani. Dia hebat, kata hewan-hewan itu. Lalu singa itu berkata kepada tikus kecil itu, hai tikus kecil, kamu sekarang sudah berani. Sekarang kamu akan menjadi sahabatku dan aku akan melindungimu. Dan tikus kecil itu serta singa saling berpelukan. Dan mereka semua hewan-hewan di hutan itu hidup dengan penuh bahagia dan sangat rukun. Sekian cerita atau dongeng dari Bunda Nathan. Terima kasih. Nathan, dari cerita ini kita bisa petik beberapa pelajaran. Yang pertama, kita tidak boleh mengejek apa? Mengejek temannya. Iya, tidak boleh mengejek temannya. Kemudian kita tidak boleh meremehkan teman atau orang lain. Terus kita juga tidak boleh malu untuk meminta tolong atau meminta maaf kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.